Ini saya modul online karena belum dapat modul bukunya, belum nyampe. Nggak ada ya di modul ya? Ah, mm, 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 mm. Oke oke. Mbak Helen setuju jika itu tadi menguntungkan dan tidak menguntungkan. Kalau teman-teman yang lain, bagaimana? Apakah setuju kalau penjualannya juga kalau biayanya lebih sedikit realisasinya menguntungkan? Kalau teman-teman yang lain, tadi Mbak Ellen bilang setuju, kalau yang lain? Mbak Rita, Mbak Rita? Iya, diem. Oke, sekarang coba kita teliti lagi. Ini saya beri warna biru. Oke, oke. Mbak Rita saya ulangi lagi ya. Penjualan. Anggaran itu kan yang kita rencanakan. Kita rencanakan punya penghasilan 150 juta dari penjualan barang misalnya. Ternyata, cek-cek Mbak Sri, ternyata realisasinya, faktanya kita cuma dapat menjual 144 juta. Lah, berarti kan lebih sedikit penjualan kita daripada yang kita rencanakan. Ini berarti 6 jutanya alias 150 dikurangi 144 itu tidak menguntungkan atau kita rugi. Begitu. Apakah Mbak Rita setuju? Mbak Helen tadi setuju. Karena setuju. Mbak Helen tetap setuju? Oke. Oke, oke, oke. Sip. Tapinya, coba kita lihat di judulnya yang saya beri warna biru sama hijau ini. Anggarannya 100 unit, realisasinya 90 unit. Bisa dilihat? Nah, jadi kalau kita kembali ke slide beberapa saat yang lalu, sebentar. Mana ini? Mana? Nah, pada saat realisasi dibandingkan dengan anggaran fleksibel pada tingkatan yang sama. Kalau tadi tingkatannya realisasinya 90 unit, 90.000 unit, maka anggarannya harus disesuaikan. Tidak boleh beda seperti ini. Kalau dia beda, maka tidak boleh dibandingkan, tidak bisa dibandingkan. Nah, maka itu 6 juta ini termasuk untung apa rugi? Itu masih tanda tanya. Makanya saya kasih banyak tanda tanya di sini. Apa iya? Kan ini beda, memang unitnya beda. Jelas aja dia lebih kecil realisasinya. Lawong ininya mek titik gini, mek sedikit. Teman-teman yang lain dengar Mbak Sri? Oke. Hmm, kita lanjut dulu ya. Nah, terus bagaimana cara membandingkan kalau eh, membandingkan anggaran dengan realisasi? Apakah untung, apakah rugi? Maka itu kita menuju ke
Mana ini? Kita menuju ke anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel tadi kan bisa 80%, bisa 120%. Kita bisa mengatur sesuai kebutuhan kita. Berapa kapasitas yang dibutuhkan. Karena realisasinya adalah 90 unit. Nah, kita membuat anggaran fleksibel 90 unit. Jajan 90 unit. Barulah kita cari penyimpangan atau selisihnya. Nah, ini baru selisih yang benar. Soalnya dia dibandingkan dengan unit yang sama. Jadi selisihnya 9 juta menguntungkan. Tadi kan 6 juta rugi karena dia realisasinya lebih sedikit. Ternyata kalau dia 90 unit realisasinya lebih besar, makanya dia untung. Pun demikian dengan biaya-biaya yang ada di sini. Jadi yang perlu diingat itu tadi, kalau membandingkan anggaran harus dengan kapasitas yang sama. Oke? Sekarang bagaimana menyusun anggaran fleksibel dan departemenisasi anggaran. Setiap departemen bertanggung jawab untuk membuat anggaran pada departemennya. Dalam departemen itu ada yang disebut controllable cost atau biaya yang bisa dikontrol oleh departemen, ada yang non-controllable cost atau biaya yang tidak bisa dikontrol oleh departemen. Jadi yang mengontrol, yang bisa dikontrol oleh departemen yang bikin anggaran itu. Kalau nggak bisa, bukan tanggung jawab departemen untuk membuat anggaran. Selanjutnya, nah contohnya seperti ini, anggaran untuk departemen pembangkit tenaga listrik. Ini hanya untuk departemen ini saja, tidak untuk keseluruhan perusahaan. Itu anggarannya seperti ini. Hanya contoh. Kemudian ada yang disebut volume. Anggaran fleksibel menyajikan estimasi biaya dalam berbagai tingkatan volume kegiatan. Seperti tadi, berapa persen seperti itu. Anggaran fleksibel mengikuti biaya yang seharusnya terjadi dengan perubahan-perubahan volume antara biaya yang bervariasi dengan volume tersebut dan biaya tetap. Kata-katanya banyak sekali. Intinya anggaran fleksibel itu dilakukan perubahan sesuai dengan yaitu tadi bervariasi. Kalau kebutuhannya 90 unit, kita bikin anggaran 90 unit. Kalau kebutuhannya lebih dari 100 unit, bikin anggaran yang lebih dari 100 unit. Lebih fleksibel, tergantung kita mau membandingkan dengan apa, seperti itu. Kemudian tiap departemen mempunyai hasil yang berbeda dan alat pengukur hasil yang berbeda pula, dengan jumlah perhitungan hasil yang disebut dengan volume. Contohnya departemen pembangkit listrik, alat pengukuran volume adalah jumlah kerja buruh. Makin tinggi jam kerjanya, makin tinggi biayanya. Sebentar, kok kebalik sepertinya ini. Ya, seperti ini. Semakin tinggi jam kerjanya, biayanya juga akan semakin tinggi. Ya. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan?